Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Persiapan. Sudah mulai. Baik anak-anak, saya absen untuk hari ini. Ahmad Daniel, Abdul Ghafur, Afifah Zahra, Ahmad Asy'ari, Amelia Putri, Andika Mariansa, Farhan Adinata, Firlia Andriani.
Muhammad Rehan, Muhammad Randy, Muhammad Ihsan Fanani, Nia Ramadhani, Rahmat Rizaldi, Rizky Chandra Triawan, Rizky Saputra, Syafa Adila Putri, Setia Bagus, Situ Maira, Sugiarto, Sulistiawati, Juven, hadir semua dapat ya. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Anda sendiri. Silakan. Silakan anak-anak berdiri. Baiklah teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4. 1, 2, 3, 4. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak duduk kembali. Baiklah, untuk lebih semangat lagi kita lihat dulu ya. Temu PPK. Serius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Baiklah ya. Untuk materi hari ini adalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sub materinya adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan PPN, PowerPoint, dan video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, dan
Yang kedua, menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi bentuk dan prinsip kedaulatan sebanyak 4 buah. Ya. Ini ya, materi hari ini. Kemarin kita materinya adalah tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ada berapa teori kedaulatan? 5. 1, teori apa? Kedaulatan Tuhan dan Raja. Ya, yang kedua teori kedaulatan apa? Raja. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja. Ya, yang kelompok 2 teori kedaulatan apa? Teori kedaulatan negara. Ya, negara. Yang kelompok 3 teori kedaulatan hukum. Yang kelompok 4 Teori kedaulatan rakyat. ya, teori kedaulatan rakyat. Sedangkan kita itu menganut teori kedaulatan apa? Hukum. Teori kedaulatan hukum dan rakyat. Karena apapun yang dilakukan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku ya. Dan ada sanksinya bagi yang melanggar hukum. Dan juga Indonesia juga menganut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Baiklah, supaya kalian lebih ini lagi, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 60 sampai 66. Halaman 60 sampai 66 ya. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah dibuka atau belum? Disimak, dibaca ya, ditelaah. Sudah? Sudah ketemu? Paketnya dibawa semua? Ya. Jangan lupa nanti diidentifikasi itu ya. Sudah semua, berarti sudah siap semua kalau sudah ini. Untuk selanjutnya kalian akan ini ya, membentuk kelompok dan kelompoknya tetap ya. 4 kelompok kalian. Kelompok kalian 4 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Sulis, Amel, Sinta, Farhan, Randy dan Isri. Ya, terus yang kelompok 2 tetap ini Lutfi, Gopur, Andika, Juven, Nia, Salvia. Kelompok itu juga tetap ya. Ini juga bentuknya ada Rizky Samusa, Yafi, Aldi, Muhammad, Kesha dan Meme. Kelompok 4 juga tetap ada Hidai, Kivi, Safa, Tayahan, Sugi dan Bagus. Itu ya kelompoknya ya. Nanti sebelum Nurul menayangkan video dan PowerPoint di tempat kerja kalian bersama kelompok kalian tugasnya. Udah ya, semoga yang kalian tahu nanti dan tahu lagi saya tampilkan PowerPoint ya. Silakan PowerPoint ini silakan dicatat poin-poinnya supaya kalian paham, karena sebelum kalian bertanya di paket PowerPoint sebelumnya sudah. Silakan diperhatikan PowerPoint. Ini ya, bentuk dan prinsip kedaulatan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Ya, silakan diperhatikan biar kalian paham dan mengerti material ini. Landasan hukum kedaulatan rakyat. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan juga Indonesia menganut kedaulatan hukum di mana tercantum pada pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat Presiden tidak dapat membuka atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ini ada demokrasi Pancasila ya. Jadi kedaulatan rakyat jadi demokrasi. Demokrasi berasal dari demos, yaitu artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi artinya pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dan demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan gugatan pendapat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Sedangkan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas pemilu ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Langsung artinya bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Umum artinya bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Bebas artinya bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia artinya bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jujur artinya bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan. Adil artinya bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Terima kasih, itu ya PowerPoint tentang bentuk dan prinsip kedaulatan. Sekarang supaya kalian lebih paham lagi, saya akan tampilkan video pembelajaran ya.
melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Penetapan hari pemilu itu disampaikan dalam rapat kerja dari rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Senin 24 Januari 2022 lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mendagri Tito sebagai perwakilan pemerintah menyebut bahwa pemilu 2024 merupakan tonggak penting dalam negara demokrasi. Sementara Presiden Joko Widodo dalam acara Lembaga Ketahanan Nasional menyebut bahwa pemilu 2024 bukan sekedar perhelatan politik yang besar. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia bisa dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang matang. Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024 hingga 2029 secara serentak. Setelah itu, pemilihan kepala daerah juga akan digelar pada 27 November 2024 untuk memilih para kepala daerah di 542 daerah secara serentak. Video yang pertama, video yang kedua, Saat melangkah itu bisnis Anda maju. Setiap fase naik dan turun, kemenangan besar dan kekalahan kecil. Kini, saatnya ambil langkah berikutnya untuk bantu bisnis Anda tampil jeda. Bangun rumah online untuk bisnis Anda dengan situs web dan nama domain.com yang tepat. ini yang video kedua ya. Sekarang video yang ketiga. Go.
kalian setelah melihat PowerPoint ya, melihat video pembelajaran, kalian tugasnya adalah membuat 4 pertanyaan di masing-masing kelompok untuk tugas bersama ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 buat 4 pertanyaan. Habis itu buat kunci jawaban. Setelah kunci jawabannya selesai, baru kalian nanti presentasikan ke depan satu ya. Di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya kasih waktu 30 menit mulai dari sekarang ya. Jangan lupa untuk kerjasamanya, silakan kerjakan bersama kelompoknya supaya pekerjaan itu selesai. Jadi kerja kalian, kalian harus benar-benar ya benar-benar kompak di dalam mengerjakan ini. Jangan lupa ya namanya ditulis nama kelompoknya. Jadi siapa saja Jafi, jangan lupa Jafi. Kelompoknya jangan lupa ditulis ya namanya. Ya.
dikerjakan bersama-sama supaya kita selesai. Bisa.
Baik teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah Bu Nurul tayangkan dalam cuplikan video tadi. 1. Mengapa negara Indonesia berbentuk republik? Jawab, negara berbentuk republik konstitusional adalah sebuah negara di mana
rakyat bahwa Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa. 3. Mengapa Indonesia juga menganut negara yang berkedaulatan rakyat? Apa buktinya? Jawab. Adanya peraturan perundang-undangan dan organisasi HAM, berlakunya Pancasila. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden. 4. Apakah kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat sangat penting bagi Indonesia? Apa alasannya? Jadi, kedaulatan hukum dan rakyat sangatlah penting dimiliki agar sebuah negara menjadi merdeka. Alasannya karena kemerdekaan bangsa Indonesia hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ini ya dari kelompok 1. Jadi dia ada 4 pertanyaan di sini. Mengapa negara Indonesia berbentuk republik? Ya. Jawab tadi, dengar tadi kan? Yang pertanyaan kedua, mengapa negara Indonesia menganut kedaulatan hukum? Dan nomor 3, mengapa Indonesia juga menganut negara yang berkedaulatan rakyat? Apa buktinya? Yang keempat, apakah kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat sangat penting bagi Indonesia? Apa alasannya? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Sudah jelas? Ya, ada yang mau menyanggah atau ada yang mau ngasih komen, kritik, masukan, saran? Ya, silakan dia. Jadi negara kita boleh menggunakan kedaulatan apa saja. Apa? Tanyanya? Jadi negara kita boleh menggunakan kedaulatan apa saja. Kan sudah dijawab. Apa katanya dia? Dari kedaulatan Indonesia, cara apa saja? Sudah dijawab kayaknya ya. Apa di ngomongan lagi? Jadi negara kita menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, di mana atau apapun yang dilakukan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan juga menganut kedaulatan rakyat karena rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah negara. Contohnya pemilu presiden, wakil presiden. Itu sudah dijawab. Contohnya, jadi katanya itu menganut Indonesia itu menganut kedaulatan hukum sama kedaulatan rakyat karena apapun yang dilakukan rakyat itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dan rakyat itu mempunyai kekuasaan tertinggi ya. Contohnya di dalam pemilihan presiden, wakil presiden ya. Rakyat yang andil di dalamnya di situ ya. Jadi rakyat mempunyai wewenang penuh. Tanpa rakyat siapa yang mau memilih pemimpin-pemimpin ya? Dan seorang pemimpin itu juga dari rakyat. Setelah menang di dalam pemilu ya harus mengutamakan kepentingan rakyat. Makanya kedaulatan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menamakan kedaulatan rakyat. Ya. Gimana ngomongnya Pia? Sudah jelas apa gimana dari tadi? Jelas. Kan yang dari kelompoknya Pia sudah? Saya terima. Jawab. Baik, saya terima. Baiklah teman-teman, ini presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok berapa? Kelompoknya Pia, ya silakan maju. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint yang tadi Bu Nurul sampaikan. 1. Mengapa Presiden tidak dapat membubarkan DPR? Jawab. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. 2. Mengapa menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden? Jawab. Menteri negara adalah membantu presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. 3. Dalam negara demokrasi, salah satunya adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Apakah demokrasi itu merupakan kebebasan untuk menyatakan pendapat? Apa alasannya? Jawab. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari proses berdemokrasi.
demonstrasi di Indonesia? 4. Apakah demonstrasi yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Jawab, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Ya, ini ya yang kelompok 2. Ada 4 pertanyaan dan sudah mereka jawab, sudah dijelaskan ke teman-temannya ini. Mengapa Presiden tidak dapat membubarkan DPR? Tadi sudah dijelaskan ya. Nomor 2, mengapa menteri-menteri bertanggung jawab pada Presiden? Sudah tadi ya. Pasti nanti kalian akan bertanya setelah ada jawaban dari kelompok 2 ini. Dalam negara demokrasi salah satunya adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Apakah demokrasi itu merupakan kebebasan untuk menyatakan pendapat? Apa alasannya? Nomor 4, apakah demonstrasi yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Sudah tadi dijelaskan. Kalau kalian menyimak atau mendengarkan, pasti kalian akan bertanya. Silakan, ada yang bertanya enggak? Iya, baik. Berarti menyimak kalian ada yang bertanya. Kalau ada bertanya berarti kalian tidak menyimak. Apa nomor 1? Jadi jawaban nomor 4, ketika saya mendengarkan, saya terkadang melihat ya demo-demo yang ada di Indonesia kadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti merusak prasarana dan sarana umum seperti mencetak kaca dan saling berkelahi dan lain-lain. Apa penyebabnya? Ya, itu tadi atas jawaban nomor 4, kelompok 1 itu tidak puas. Ya. Dia kan jawab tadi katanya nomor 4. Apakah demonstrasi yang ada di Indonesia sudah sesuai? Jawaban dari kelompok dia sesuai katanya. Terus ada yang menyangka kelompok 1 ini, loh saya melihat demo-demo yang ada di Indonesia itu katanya kok ada saja yang merusak sarana prasarana, ya. Berkelahi, ada yang memecahkan kaca atau apa, ya. Berarti jawaban yang dari kelompok 2 itu mereka kelompok 1 itu menyimak, dia itu udah sama apa yang dilontarkan oleh kelompoknya. Iya, gimana ya? Apa jawabannya? Katanya kelompok saya itu tuh pernah melihat bahwa ada demo-demo yang tidak sesuai, memecahkan sarana dan prasarana. Gimana jawabannya dari kelompok? Ya, saya menerima sanggahan dari kelompoknya Sulis. Ya, terus gimana? Apakah menerima sanggahan atau masukan atau komen dari kelompoknya Sulis? Menerima, Bu. Ya. Ya, saya terima sanggahan dari kelompoknya Sulis. Nanti saya tambah dari hasil jawaban kelompok saya. Akan dirubah jawabannya yang tidak sesuai itu nanti akan ditambah ya. Ini presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Makasih Prof. Kelompok 2. Ya. Ada 2 kelompok yang maju, ada 2 yang ini. Berarti kalian mendengar teman-temannya pasti kalian akan masih saran atau masukan. Silakan. Ya. Coba yang lebih semangat lagi. Kelompok SMP Nuratile. SMP Nuratile. Yes, yes. Ya, ayo kelompok. Siapa yang mau maju? Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan PowerPoint yang sudah Bro Nurul sampaikan. 1. Dilihat di mana peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia dapat dilihat dari cara-cara berikut. A. Memilih pemimpin demokrasi. B. Mengikuti pemilihan umum. C. Mengunjungi tinggi asas demokrasi. D. Mendukung kinerja pemimpin. 2. Selain pemilu, apa saja peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatan? Jawab, selain melaksanakan pemilu, rakyat memiliki peranan dalam mewujudkan kedaulatan negara. 3. Apa arti money politik? Masa ada di negara Indonesia, berikan alasannya. Jawab, politik uang atau money politik sering dijumpai di Indonesia dan banyak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Politik yang
Politik uang merupakan biasa dilakukan oleh para politik untuk membeli suara atau mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan memberikan uang atau barang material kepada mereka. Pada era sekarang, apakah money politik dalam pemilu sangat berpengaruh? Berikut alasannya. Jawab. Politik uang money politik adalah sebuah upaya mempengaruhi pilihan pemilih voters atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lain. Ya. Ini dari kelompok 3. Dia membuat pertanyaan dan juga membuat jawaban dari PowerPoint atau video yang sudah saya tampilkan tadi. Ada 4 pertanyaan ya. Jadi mana peran anaknya dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia? Yang nomor 2, selain pemilu apa saja peran anaknya dalam memberikan kedaulatan? Yang nomor 3, apa arti money politik di Indonesia? Apa buktinya? Terus yang nomor 4, pada era sekarang apakah money politik dalam pemilu sangat berpengaruh? Berikan alasannya. Money politik uang. Ini bagus ya pertanyaannya ya. Politik uang. Silakan apa yang mau ditanyakan setelah dijelaskan oleh kelompoknya 3 sama yang Apakah politik uang bisa dilakukan? mau tanya itu katanya, apakah politik uang bisa dilakukan? Sekarang lagi marah ya pemilu itu politik uang. Apakah bisa dilakukan katanya temannya dari kelompok 4? Bisa, Bu. Bisa, ya. Silakan dijawab dengan apa kalau memang bisa politik uang itu bisa dilakukan. Bisa tergantung dari pribadi masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat iman dan takwa tingginya, ada pemilihan atau pemilu, jika dikasih uang oleh seorang tentang hal tersebut, pasti tidak akan menerima uang suap yang dikasih. Ya, bisa katanya ya. Bisa dilakukan itu politik uang itu yang ada di Indonesia itu apa? Tergantung dari dirinya ya. Berarti kita harus mempunyai iman dan takwa yang tinggi. Kalau iman dan takwa kita tinggi, kasih uang berapapun kita harga diri kita tidak mungkin dinilai dengan uang. Ya, benar ya? Anak-anaknya pemilu lah ya. Banyak sekali politik uang, banyak yang masih kasih uang dari mana, dari sana, dari sini. Kalau kita dari pribadi, iman dan takwa kita benar-benar kepada Allah, insya Allah uang yang diberikan oleh politik-politik yang masih kita, insya Allah kita tidak mau. Jadi tergantung dari pribadi kita. Ya, kalau pribadi kita imannya kuat, insya Allah uang yang diberikan oleh para politikus tidak akan sampai ke kita. Ya, sudah. Silakan. Ada yang tanya lagi? Ya. Berarti memperhatikan, semakin seru. Silakan. Ada yang tanya? Ada? Silakan. Dan sudah ini presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri applause untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint yang Bu Nurul sampaikan. 1. Apakah musyawarah juga termasuk kedaulatan rakyat? Mengapa? Jawab, musyawarah mufakat atau konsensus menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan kedaulatan rakyat. 2. Mengapa Indonesia menganut demokrasi Pancasila? Karena prinsip-prinsip Pancasila memegang peranan penting dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Mengapa kadang anggota dewan yang sudah menang dalam pemilu kadang lupa dengan mengisi visi awalnya? Visi menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Misi meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan meritokrasi. 4. Asas pemilu adalah luber dan bundir. Mengapa asas tersebut sangat penting dalam pemilu? Dalam pemilu memastikan bahwa rakyat sebagai pemilu memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak
nuraninya tanpa perantara. Ya, ini ya kelompok 4 ya. Sudah jelaskan satu persatu 4 pertanyaannya. Pertanyaannya apakah musyawarah juga termasuk pendapatan ya? Ya, sudah jawab. Mengapa Indonesia mengalami demokrasi Pancasila? Mengapa pada anggota dewan yang sudah dalam pilkada buka ada musyawarahnya? Dan ada pemilu adalah Robert Gildel. Mengapa saja itu sangat penting? Sudah, ya, sudah dijawab tadi. Kalian dengar ya jawaban teman-temannya tadi? Dengar silakan. Barangkali ada yang langsung membuka saran dan kritik. Saya Bu. Kelompok berapa? Ya, Meme, silakan. Kenapa musyawarah sangat penting? Nah itu tadi, kenapa musyawarah sangat penting katanya? Ya. Karena setiap permasalahan harus dimusyawarahkan terlebih dulu supaya permasalahan cepat diselesaikan. Karena tanpa adanya musyawarah, masalah tidak akan cepat selesai. Iya, itu jawabannya ya. Ya, musyawarah sangat penting karena ketika tidak ada musyawarah, masalah tidak akan cepat diselesaikan. Ya, sudah puas dengan jawaban? Ya, silakan. Baik, ini presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian tugasnya sudah selesai, silakan disimpulkan. Kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ya, 2 menit ya. Dan sekarang silakan. Kalau sudah silakan kelompok 1 simpulkan. Ya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan RI ditentukan oleh RI tahun 1945. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi yang melandasi. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik konstitusional adalah bentuk negara kesatuan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. ya, ini pokoknya prinsip negara itu adalah erat hubungannya dengan demokrasi. Ya, sekarang yang kelompok 2 silakan disebutkan.
Ya, itu kesimpulannya ya. Bahwa asas pemilu yang berjurdil itu sangat penting dalam pemilu untuk meningkatkan kualitas dari pemilu itu sendiri. Udah? Kalian kelompok berapa ini? Kelompok? Ya, silakan kesimpulannya. Satu, demokrasi Pancasila tidak meninggalkan mayoritas atau pemikiran komunitas koordinasi mayoritas dengan serta bahwa saya membahas isu dan mengabarkan kelompok. Dua, selain mematuhi negara diperluas dengan beragam hukum dalam undang negara Republik Indonesia seperti pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia Udah ya? Di sini sudah jelas bahwa kedaulatan rakyat itu sudah tercantum dalam satu dari awal negara yang jadi ada dua, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Dan sudah tercantum di pasal 1 ayat 3. Jelas ya? Sekarang kalian ada soal ya, silakan kalian kerjakan. Sekarang disebutkan dia setelah itu ditukar sama temannya sebangku. Baru kita tahu nanti hasil nilainya ya. Jadi soal evaluasi tersebut kalau kalian nilai dan kalian paham untuk material Terima kasih.
dan wajib untuk dan dengan negara merupakan bunyi undang pasal 1 ayat 3. nomor 8C pasal 1 ayat 3. Nomor 9 dari kepastian yang menunjukkan bahwa hubungan agama dengan demokrasi liberal adalah ya, yang kedua ya, misalkan urusan agama dengan kehidupan negara sekuler. Nomor 10 pelaksanaan demokrasi Indonesia dilakukan dengan cara yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Pernyataan yang benar itu adalah tunjukkan ke saya sama 3 kelompok tadi. Kalau sudah, sekarang bisa duduk Mas di Udah ya. Sekarang saya tanya anak-anak, bagaimana anak-anak hari ini ya? Apakah senang apa enggak? Senang ya? Pak, ada materi bentuk dan prinsip bahwa bentuk negara kita itu adalah bentuk republik. Kenapa bentuk republik? Karena republik itu sudah cocok bagi Indonesia, apalagi berhubungan dengan wilayah, kesatuan wilayah untuk menjaga wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ya, terus prinsip negara kita itu adalah prinsip negaranya kedaulatan rakyat sama kedaulatan hukum. Di sini menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden dan juga yang berhak menentukan menteri-menteri siapa? Presiden. Yang mana yang mengangkat dan memberhentikan siapa? Jadi kita menganut prinsip kedaulatan apa? Kedaulatan hukum dan rakyat. Ya, sudah paham berarti ya? Ya, jadi siapa yang mengangkat siapa, presiden mengangkat menteri yang berhak memberhentikan dan semangat terakhir. Ya, dan juga presiden tidak bisa membubarkan DPR. Itu adalah badan legislatif. Jadi yang membuat undang-undang. Jadi presiden tidak berhak itu membubarkan yang namanya DPR. Ya, sudah paham ya bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia untuk negara ini? Ya, baik, kalau begitu jangan lupa untuk minggu depannya kalian pelajari materi melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI. Ya, baik anak-anak, pertemuan hari ini mari kita tutup dengan bacaan doa bersama. Silakan ditunjukkan doa. Persiapan. Berdoa mulai.